Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Minggu ini kebenaran firman Tuhan akan berbicara kepada kita tentang kemurahan Tuhan. Sebuah tema yang sebetulnya setiap hari harus kita renungkan sebagai orang Kristen. Bapak Ibu berbicara tentang kemurahan Tuhan, apakah ada yang tahu artinya kemurahan Tuhan? Atau ada yang tahu artinya kemurahan? Saya coba lihat Bapak Ibu sekalian dan mencari tahu artinya dan saya menemukan jawaban seperti ini. Ternyata dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kemurahan itu kalau berdiri sendiri, kata ini berdiri sendiri, itu artinya perihal murah, hal-hal murah. Atau terlalu murah, murah banget. Begitu ya, kapan hari itu beberapa tahun yang lalu sempat viral ya, ada seorang oknum begitu. Kemurahan Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi dalam Alkitab banyak sekali disebutkan itu soal kemurahan Tuhan. Yang seringkali itu berbicara soal pengampunan dari Tuhan. Atau penundaan hukuman dari Tuhan. Kemurahan itu juga seringkali terkait dengan yang namanya belas kasihan dari Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, belas kasihan dari Tuhan itu bisa dikatakan sebagai perasaan iba. Perasaan iba yang kudus dari Allah kepada umatnya. Saat manusia itu jatuh di dalam dosa, Tuhan tahu akhir dari kehidupan manusia yang berdosa adalah kebinasaan kekal selama-lamanya. Allah tahu bahwa pasti manusia berdosa itu akan mengalami penderitaan. Penderitaan yang tidak terkatakan. Jika mereka harus binasa selama-lamanya. Maka Allah dikatakan berbelas kasihan. Untuk datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kita. Inilah namanya kemurahan Tuhan. Inilah namanya belas kasihan daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita sering mendengar kalimat seperti ini. Misalnya Mazmur 103 ayat 10 sampai dengan 11 mengatakan, oh Tuhan itu maha pemurah. Ia mengampuni kita, bahkan ketika ia mendisiplin kita, menegur kita, ia tidak menghukum apa? Setimpal dengan perbuatan kita, dengan kejahatan kita. Jadi di dalam kemurahannya, kemurahan Allah, kebaikannya, anugerahnya, belas kasihannya, kasihnya, Allah bukan hanya sekedar turut berperasaan. Atau hanya mengatakan, wah kasihan ya manusia yang berdosa nanti akan binasa kekal selama-lamanya. Tidak Bapak Ibu sekalian, Allah tidak hanya berperasaan demikian. Tetapi ketika Allah mau menunjukkan kemurahannya, maka ia juga bertindak untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu, kemurahan Tuhan itu membuat kita tuh berpikir begini. Tuhan, kenapa Engkau mau menyelamatkan saya? Bukan harta yang Kau berikan kepadaku. Bukan apapun yang dianggap bernilai, yang fana di dunia ini yang Kau berikan kepadaku. Akan tetapi nyawamu sendiri. Nyawamu sendiri. Engkau berikan, engkau rela serahkan. Bagi aku yang cemar, bagi aku yang berdosa. Yang tidak taat, yang terus diam-diam bahkan dengan sengaja melanggar perintahmu. Mengapa engkau rela menunjukkan kemurahanmu yang besar kepadaku manusia yang tidak layak ini. Bapak Ibu, inilah kenapa berbicara tentang kemurahan Tuhan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 3 ayat 18-19. Oh betapa dalamnya, tingginya, lebarnya kasih Allah itu. Tidak terselami Bapak Ibu sekalian. Sungguh tidak akan pernah tuntas untuk kita selami. Dulu kita bukan umat Allah. Dulu kita berpikir segala pencapaian kita adalah suatu kebanggaan yang kita pikir akan memuaskan jiwa kita. Namun ternyata Bapak Ibu sekalian tanpa kita mengenal kemurahan Tuhan, maka semuanya sia-sia. Bapak Ibu dalam kitab Roma pasal 11 ayat 17 sampai 24,
Rasul Paulus itu berbicara tentang kemurahan Tuhan yang sangat besar. Bangsa-bangsa bukan Yahudi, termasuk kita kan bukan orang Yahudi Bapak Ibu sekalian. Termasuk kita yang dulunya disebut bukan umat Allah. Kita disebut bukan umat Allah, kini juga diberikan belas kasihan dari Tuhan. Mari kita memperhatikan firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Dalam Roma pasal 11 ayat 17 sampai dengan 24. Ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ayat 18, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, maksudnya bangsa Israel. Dan kamu, kita maksudnya bangsa yang lain, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, aslinya bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan. Bangsa Israel pun akan dicangkokkan kembali. Jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab itu kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar. Dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun yang sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adalah suatu pertanyaan yang besar bagi kita. Mengapa Allah mau menunjukkan kemurahannya yang nyata, belas kasihannya yang sungguh-sungguh kepada kita. Bapak Ibu biasanya secara umum seseorang itu baru mau menunjukkan kebaikan apabila ia lebih dahulu menerima kebaikan dari orang lain. Betul ya Bapak Ibu ya? Tidak salah Bapak Ibu sekalian. Ada sahabat kita yang menolong kita waktu kita kesulitan. Maka pada waktu berikutnya ketika ia kesulitan, kita juga ingin apa? Menolong, membalasnya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kita sudah lebih dahulu menerima kebaikan. Benar ya? Misalnya lagi Bapak Ibu sekalian, waktu saya masih kecil, papa mama bekerja dengan begitu giat, begitu keras demi membiayai sekolah saya. Kakak saya yang paling tua rela tidak sekolah tinggi-tinggi agar saya adiknya bisa sekolah. Sekarang saya jadi orang yang sukses. Maka ada suatu dorongan Bapak Ibu sekalian. Rasanya kita seperti berhutang budi ya, benar ya. Kita seperti berhutang budi kepada orang-orang yang lebih dahulu itu berjasa dalam hidup kita. Bapak Ibu kita manusia itu cenderung untuk menunjukkan kebaikan, belas kasihan, kemurahan. Karena kita lebih dahulu menerima kebaikan itu. Bagaimana jika sebaliknya Bapak Ibu sekalian? Bagaimana jikalau waktu di zaman yang lampau kita banyak menerima perlakuan dari orang lain, entah itu mungkin keluarga kita, saudara kita, yang tidak mengenakkan dalam hidup kita. Awas ya. Kalau nanti saya sudah besar, sudah jadi orang sukses, semua perlakuan ini akan aku balas. Lihat saja nanti. Anak yang hidup dalam kepahitan, bisa saja berpikir demikian enggak Bapak Ibu sekalian? Bisa loh. Kita manusia Bapak Ibu sekalian, kita manusia cenderung untuk membalas orang lain itu berdasarkan apa yang lebih dahulu mereka lakukan untuk kita. Kalau itu baik, kita balas dengan baik.
Kalau itu jahat, maka bisa saja kita ingin membalas yang jahat juga. Itulah kita manusia, Bapak Ibu sekalian. Jadi kemurahan yang akan kita tunjukkan kepada orang lain cenderung adalah respon kita terhadap apa yang orang lain itu sudah lakukan kepada kita. Bapak Ibu, apakah Allah demikian? Apakah Allah menunjukkan kemurahannya kepada kita karena kita berbuat baik? Ayo Bapak Ibu sekalian, perbuatan baik apa yang pertama-tama kita lakukan untuk Tuhan? Bukankah sampai detik ini Tuhan tahu siapa kita? Tuhan tahu kedalaman hati kita? Apakah kita yang lebih dahulu mengasihi Allah? Apakah kita yang lebih dahulu hidup saleh di hadapannya? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Alkitab berkata, tidak. Tidak ada seorang pun, dalam Roma pasal 3, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Dengan sungguh-sungguh tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semua telah jatuh di dalam dosa. Dan telah apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Bahkan tegas sekali firman Tuhan itu berkata, kita semua adalah orang-orang yang pantas untuk menerima murka Allah karena dosa dan kesalahan kita. Kita akan binasa dengan tubuh kedagingan kita ini. Siapakah yang akan menyelamatkan kita, Bapak Ibu sekalian, dalam Roma pasal 7 ayat 24? Siapakah yang akan mengangkat aku dari ketidaklayakan ini? Kemudian Roma pasal 6 ayat 23, Alkitab berkata, syukur kepada Allah. Di dalam Kristus ada belas kasihan, ada kemurahan Allah untuk kita orang-orang yang berdosa. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah dan mencari Allah, tetapi dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19, Allah sendiri yang lebih dahulu mengasihi kita. Akan tetapi Allah sendiri yang lebih dahulu mengasihi kita dan mencari kita yang hilang ini. Apakah kita pantas Bapak Ibu sekalian menerima belas kasihan dari Tuhan? Tidak. Tidak Bapak Ibu sekalian. Roma 6 ayat 17 sampai dengan 18 mengatakan dosa itu sudah memperbudak kita. Di mana semua segi kehidupan manusia. Bapak Ibu, saya pernah tanyakan Bapak Ibu sekalian, coba tunjukkan kepada saya Bapak Ibu sekalian, bagian hidup mana dari manusia di mana dosa tidak pernah masuk di dalamnya, termasuk gereja. Tunjukkan kepada saya Bapak Ibu sekalian. Keluarga, diri kita sendiri, jabatan, uang, gereja, pelayanan tidak pernah bertengkar Bapak Ibu sekalian. Semua Bapak Ibu sekalian, tidak ada. Semuanya ada kekurangannya, semuanya ada cacat celahnya. Lantas kenapa Tuhan itu mau menunjukkan kemurahannya kepada kita? Mengapa Tuhan mau menunjukkan kemurahannya atas kita manusia yang pantas untuk binasa selama-lamanya karena perbuatan dosa kita? Bapak Ibu, Tuhan tahu, jikalau kita tidak ada juru selamat bagi manusia yang berdosa, ada kemalangan yang sangat besar, bayang-bayang maut sudah ada di atas kita, di atas kepala setiap orang. Tuhan tahu tanpa juru selamat, manusia yang berdosa itu sedang berjalan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Mereka mungkin bisa tertawa di dunia ini Bapak Ibu sekalian. Mereka mungkin bisa mendapatkan kepuasan-kepuasan yang sementara di dunia ini. Namun akhirnya jikalau mereka tidak bertobat, tidak ada juru selamat, maka mereka pasti akan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Tuhan berbelas kasihan kepada kita manusia yang berdosa. Tuhan tidak ingin kita binasa. Tuhan tidak ingin kita terus menjalani hidup yang sia-sia di jalan yang menuju kepada kebinasaannya. Bapak Ibu, disinilah Allah menunjukkan kemurahannya yang sangat besar. Bapak Ibu, saya pernah mendengar ada orang berpikir demikian. Kak, Allah itu kan maha kuasa, betul, Allah itu maha kuasa. Lah kalau Allah itu maha kuasa, kan bisa dong Allah itu memasukkan semua manusia itu ke dalam surga. Katanya Allah kan juga maha kasih, betul nggak? Iya, kan Allah maha kasih. Masa Allah katanya maha pengasih, tidak berkehendak memasukkan semua orang ke dalam kerajaan surga? Bapak Ibu, apakah Allah
maha kuasa, maka ia bertindak melawan keadilannya sendiri. Apakah karena Allah itu dikatakan, oh Allah itu maha pengasih, maka orang-orang berdosa yang tidak bertobat, yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, akan dimasukkan begitu saja di dalam kerajaan sorga? Apakah hutang dosa dari orang-orang tersebut begitu saja dihapuskan oleh Tuhan, tanpa adanya hukum yang berlaku atas setiap perbuatan manusia? Tidak Bapak Ibu sekalian, coba saja Bapak Ibu sekalian, kalau setiap orang yang berbuat salah, berbuat jahat, masuk ke dalam pengadilan, kemudian hakimnya berkata, sudah dihapuskan. Orang yang membunuh, sudah dihapuskan, sudah kamu bebas. Orang yang mencuri, sudah kamu bebas saja semuanya bebas. Kan ini dagelan namanya Bapak Ibu sekalian. Nggak mungkin Bapak Ibu sekalian, Allah maha kasih, ia mengasihi kita dan ia ingin agar kita diselamatkan. Namun Allah yang sama juga adalah Allah yang adil, yang tidak mungkin membiarkan orang yang berbuat salah itu lepas begitu saja dari hutang dosa mereka. Setiap orang, kita semua akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata begini dalam Roma pasal 3 ayat 23. Sebab upah dosa, sebab hukuman atas dosa ialah apa? Maut, kebinasaan yang kekal. Bapak Ibu, siapakah yang akan dapat melepaskan kita dari bayang-bayang maut? Apakah dengan usaha perbuatan kita? Seberapa baikkah kita supaya kita dapat diselamatkan? Matius pasal 5 ayat 48 mengatakan, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang disempurna. Pertanyaan saya, mampukah kita untuk sempurna? Mampukah kita untuk hidup tanpa cacat celah dari kita lahir sampai kita meninggal? Tidak Bapak Ibu sekalian. Apakah kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan ini saya loh, terimalah saya Tuhan. Terimalah saya dalam kerajaan-Mu yang kekal. Padahal Tuhan tahu siapa kita. Apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup. Dan sekarang dengan begitu entengnya kita berkata seolah-olah, Tuhan aku layak loh hidup dengan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kudus, enggak apa-apa Tuhan, aku cemar-cemar dikit enggak apa-apa. Aku layak loh Tuhan. Dengan entengnya kita bisa berkata demikian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab benar berkata bahwa sesungguhnya tanpa juru selamat kita adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini. Sekalipun kita memiliki seluruh dunia. Untuk apa semuanya itu pada akhirnya kita akan binasa selama-lamanya. Bapak Ibu kita bersyukur sebagai orang percaya. Dari sekian banyak orang, mungkin sekarang ada 8 miliar orang di dunia ini. Allah berbelas kasihan kepada yang namanya Yudionatan. Allah berbelas kasihan kepada yang namanya Sugunsun. Allah berbelas kasihan kepada Pak Joshua, kepada Dr. Novian, kepada seluruh orang percaya, kepada jemaat Tuhan, GKT Kanaan Kediri. Dia sendiri yang datang ke dalam dunia untuk menjadi tebusan, membayar seluruh hutang dosa kita yang tidak mungkin, tidak sanggup untuk kita kerjakan dengan perbuatan kita sendiri. Allah berbelas kasihan sehingga mengutus anaknya yang tunggal untuk dikorbankan menjadi tebusan bagi banyak orang. Hutang dosa kita sudah lunas, telah dibayar oleh Kristus dengan darahnya yang mahal. Kita disucikan, kita dilayakkan, kita dibenarkan semata-mata hanya karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Kristus sendiri berkata demikian Bapak Ibu sekalian dalam Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, maksudnya dirinya sendiri, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kemurahan Allah atau belas kasihan Allah sangat besar diberikan kepada kita. Allah tetap menunjukkan kemurahannya yang besar kepada kita sekalipun kita masih berdosa. Sekalipun kita tidak layak. Sekalipun kita ini penuh dengan masa lalu yang kelam. Allah menunjukkan belas kasihannya kepada kita tanpa syarat. Tanpa syarat Bapak Ibu sekalian.
Kalau manusia kan bersyarat tadi kasihnya ya, apa yang kamu lakukan untuk saya akan melakukan hal yang sama. Tapi Tuhan mengatakan tanpa syarat. Allah menunjukkan kemurahannya dengan memberikan anugerahnya dengan cuma-cuma dikatakan. Dengan cuma-cuma. Dalam Roma pasal 3 ayat 24. Dengan cuma-cuma. Bapak Ibu, seringkali orang beranggapan apapun yang gratis adalah murahan. Benar ya? Gratis itu murahan kata orang. Tapi bagi saya gratis tidak selalu murahan. Tuhan memberikan anugerahnya dengan cuma-cuma bukan murahan Bapak Ibu sekalian. Bukan murahan. Akan tetapi kita harus ingat baik-baik begini. Anugerah diberikan cuma-cuma kepada kita manusia yang berdosa. Karena pada dasarnya kita manusia berdosa tidak sanggup untuk membelinya. Anugerah Tuhan tidak ternilai. Bapak Ibu punya uang berapa? 1 miliar, 5 miliar, 2 triliun, 10 triliun. Tidak mampu membelinya Bapak Ibu sekalian. Maka anugerah itu diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Maka semuanya dengan satu jalan yang sama. Yaitu kita menerimanya dengan iman percaya yang sungguh-sungguh. Sehingga engkau besar, kecil, kaya atau sederhana, orang Yahudi, bukan umat pilihan Allah atau non-Yahudi, kita adalah orang yang termasuk kita di sini, semuanya diberikan jalan yang sama Bapak Ibu sekalian. Jikalau engkau sungguh-sungguh percaya, maka engkau akan diselamatkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan Bapak Ibu telah menerima kemurahan yang sangat besar dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Rasul Paulus Bapak Ibu sekalian ketika menulis suratnya kepada jemaat di Roma, ia menulis kalimat demi kalimat dengan perasaan sedih yang kudus. Paulus ingat bahwa orang Israel itu umat Allah, umat pilihan Allah. Apakah mungkin Allah membuang sama sekali umatnya? Sekali-kali tidak, kata Paulus. Bapak Ibu, kita melihat dari sejarah perjalanan umat Tuhan, mereka seringkali berlaku tidak setia. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal, bangsa yang tidak setia, tidak mau diajarkan hal yang baik, itulah umat Israel, umat Tuhan. Bahkan Nabi Elia mengaku kepada Tuhan, Tuhan lihatlah, hamba-hambamu yang engkau utus, nabi-nabimu yang engkau utus, justru mereka bunuh Bapak Ibu sekalian. Termasuk Elia sendiri yang dibunuh dengan cara digergaji menjadi 2. Tinggal aku seorang diri, kata Nabi Elia, hambamu yang hidup takut akan engkau. Bapak Ibu, apakah lantas Tuhan menjawab Nabi Elia? Ya baiklah. Mereka semua memang tidak bertobat, tidak mau bertobat. Dan bahkan melawan firmanku. Aku akan memusnahkan mereka dengan seketika. Apakah demikian firman Tuhan? Tidak Bapak Ibu sekalian. Disinilah Tuhan justru menunjukkan kemurahannya yang sangat besar. Aku masih menyisakan kata Tuhan 7.000 orang bagiku yang tidak sujud menyembah kepada Baal. Demikianlah pula tidak dibinasakan semuanya, tidak dibinasakan semuanya. Masih terdapat sisa menurut pilihan dari anugerah, dari kasih karunia Allah. Orang-orang yang diberikan kemurahan bukan berdasarkan apa yang mereka lakukan, tapi semata-mata anugerah dari Tuhan. Dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, Allah mengasihi umatnya walaupun kita masih di dalam dosa. Allah mengasihi kita waktu kita masih memberontak kepada Dia. Semuanya ini hanya berdasarkan kemurahan Allah, belas kasihan dari Allah. Bapak Ibu, sedemikian besar kemurahan Allah Dia berikan kepada kita. Bolehkah kita menganggap ringan kemurahan Tuhan? Oh, Allah kan maha kasih, Allah maha pemurah, toh tidak mengapa aku berbuat dosa terus, toh pengampunannya berlimpah-limpah. Maka aku akan berbuat dosa sesuka hatiku. Nanti tinggal datang kepada Tuhan, nanti tinggal doa, nanti tinggal datang hari Minggu mengaku dosa, mohon pengampunannya, dan katanya besar kemurahan Tuhan. Oh haleluya, tidak apa-apa. Tidak Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berpikir demikian. Kita melihat di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, dikatakan begini, dalam Roma pasal 11 ayat 17 dikatakan begini. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, Tuhan sama sekali tidak menyayangkan. Dan kamu sebagai tunas liar, beberapa cabang dipatahkan itu orang Israel yang tidak percaya.
Dan kamu sebagai tunas liar, kita diberi anugerah, dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Kemudian dikatakan ayat 18, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Tuh kan orang Israel nggak percaya, nggak taat, maka dibinasakan oleh Tuhan. Sekarang loh, aku sudah percaya kepada Tuhan. Janganlah kamu bermegah. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu, Tuhan yang menopang kita. Ayat 19, mungkin kamu akan berkata, lo ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan diantaranya sebagai tunas. Kemudian dikatakan 20, oke, kata Paulus, baiklah, mereka dipatahkan karena apa? Ketidakpercayaan mereka. Umat Israel sendiri dipatahkan, dibuang oleh Tuhan, beberapa bagian karena ketidakpercayaan. Dan kamu tegak berdiri karena apa? Perbuatan kita? Tidak. Tapi karena apa? Iman percaya kita. Janganlah kamu sombong. Tetapi dikatakan apa? Hiduplah takut akan Tuhan. Nah ayat 21 Bapak Ibu sekalian. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli itu, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Dan juga apa? Kekerasannya Bapak Ibu sekalian. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu apa? Tetap di dalam kemurahannya. Jika tidak, gak apa-apa berbuat dosa. Gak apa-apa, aku akan tetap mengasihi engkau. Jika tidak apa? Kamu pun akan dipotong. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita terus melihat betapa Allah itu penuh dengan kemurahan. Kita bukan dari bangsa Yahudi. Awalnya kita dari pohon zaitun liar kata firman Tuhan. Namun diberikan anugerah, dicangkokkan kepada pohon zaitun yang sejati. Sekarang kita disebut orang-orang pilihan, umat pilihan. Di dalam Yohanes atau ayat 12 dikatakan, sekarang kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Karena apa? Iman kepada Kristus. Yaitu mereka yang percaya kepadanya. Karena kita anak-anak Allah, maka kita dinyatakan berhak untuk menerima warisan kerajaan Allah. Dalam Galatia 4 ayat 7. Jikalau bukan anak-anak Allah, maka tidak berhak untuk menerima kerajaan Allah, kita akan dibuang. Lihatlah Bapak Ibu sekalian, betapa besarnya kemurahan Allah kepada kita. Rasa-rasanya kok begitu mudahnya, gampangnya Allah menunjukkan keselamatan kepada kita. Memang kemurahan Allah itu begitu besar. Namun firman Allah itu juga berkata, tidak berkata sampai di situ saja. Oh kemurahan Allah besar. Tidak sampai di sana saja Bapak Ibu sekalian. Lihatlah juga apa? Kekerasannya terhadap orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya. Yang tidak sungguh-sungguh berpaling kepada Dia. Tidak segan-segan untuk dipotong. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di akhir khotbah ini, saya rindu Bapak Ibu mengingat dua hal penting saja. Pertama begini. Bersyukurlah sebagai orang yang telah dipilih oleh Allah. Di luar masih banyak orang yang bukan percaya. Tapi Bapak Ibu hadir di tempat ini. Orang-orang percaya, orang-orang dipilih dikasih oleh Tuhan. Bukan aku yang mengasihi Allah lebih dahulu. Aku tidak layak. Aku seorang yang dulunya tidak berharga. Kini diberi kemurahan yang sangat besar. Aku bisa menjalani hidupku sebagai seorang Kristen yang baik. Bukan karena kuat gagahku. Ingat Bapak Ibu sekalian. Bukan cabang yang menopang akar itu. Tapi akar itu yang menopang cabang. Selama ini bukan aku yang menopang. Sehingga aku bisa berdiri hari ini. Namun karena Allah sendiri sebagai akar yang menopang aku. Bersyukurlah Bapak Ibu sekalian. Yang kedua Bapak Ibu sekalian.
Ingat kemurahan Tuhan, juga ingat kekerasan Tuhan. Umat Israel sendiri yang adalah umat pilihan Allah tidak disayangkan untuk dipatahkan yang tidak percaya karena ketidakpercayaan mereka. Apalagi kita. Jangan mengeraskan hati. Jangan menganggap sepi keadilan Tuhan. Terimalah kemurahan Allah dan hiduplah di dalamnya. Agar jangan Allah menunjukkan kekerasannya kepada kita. Ingat, Allah Maha Pengasih. Ia sangat mengasihi kita. Namun Allah yang sama tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan oleh kemunafikan manusia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekaranglah waktunya untuk sungguh-sungguh kembali kepada Allah yang Maha Pemurah, yang penuh dengan belas kasihan. Terimalah anugerah Allah dan hiduplah di dalamnya. Hiduplah di bawah kasih karunia Allah. Lakukan kehendak Tuhan. Dan jangan biarkan pengaruh dunia yang jahat itu menyeret kita untuk hidup jauh dari kemurahan Allah dan peringatannya. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.